Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa aku mau share kegiatan aku hari ini. Hari ini tuh aku mau masak sekitar jam setengah enaman. Tadi aku udah bangun sih dari setengah lima. Cuman hari ini ternyata teman-teman ada tikus lagi yang kecil, kan kemarin baru ketangkep yang besar ya teman-teman. Aku pikir yang kecilnya itu cuma ada satu, ternyata pas ketangkep itu ada dua ya. Nah aku nggak tahu lagi ada apa enggak lagi tikusnya, mudah-mudahan udah nggak ada, udah musnah ya semuanya, udah ketangkep. Jadi ini tuh aku agak kesiangan masaknya jam setengah enam, tapi nggak apa-apa. Hari ini juga aku masaknya cuman 2 menu ya teman-teman, jadi nggak begitu ribet. 3 menu sih sebenarnya, cuman yang satunya lagi cuman goreng-gorengan aja, jadi nggak begitu ribet. Kita tuh ya sebagai ibu rumah tangga kan biasanya bangun pagi-pagi ya teman-teman, untuk nyiapin bekal untuk suami atau untuk anak yang udah sekolah anaknya, juga untuk mempersiapkan lebih dulu untuk keluarga ya teman-teman. Nah untuk kayak gitu tuh kita tuh kan perlu apa ya, perlu tenaga, perlu semangat gitu kan. Apalagi pagi-pagi tuh kita bangun paling pagi, malam juga kita kadang kerjanya paling terakhir gitu ya, maksudnya beresnya paling terakhir. Suami kan pulang kerja, paling kalau suami aku pulang kerja kan sekitar kalau misalnya nggak lembur kan sebelum isya ya teman-teman, atau setelah maghrib gitu. Nah udah kayak gitu paling dia yang gantian momong anak gitu ya, tapi juga kan nggak bisa full momong karena ada beberapa hal yang aku urusin anak aku juga gitu ya. Tapi pas lagi aku beres-beres malam hari itu biasanya suami aku yang ngomong. Nanti kalau misalnya anak aku mau seka, mau bersih-bersih badan, sikat gigi, itu sama aku lagi gitu. Nah kadang itu tuh bikin kita tuh bangun paling pagi, tidur paling akhir gitu kan ya, bikin kita tuh capek ya teman-teman setiap harinya. Padahal ya sebenarnya jantung di rumah itu adalah kita. Kalau misalnya seorang ibu udah capek, udah lelah, lesu, auranya, bukan aura sih, vibes, gimana ya, pembawaannya udah negatif, terus juga kita raut wajahnya nggak seneng, lesu, dan juga marah-marah, ngomel-ngomel gitu, pasti satu rumah tuh kebawanya jadi negatif juga ya teman-teman pembawaannya gitu. Dan suami keluar kerja juga jadinya dia bawa kemumetan gitu, anak juga pasti jadinya lebih cranky, gampang tantrum gitu kan. Nah jadi sebenarnya sebagai jantungnya rumah dan hatinya di rumah gitu, kita tuh pembawa mood satu rumah, semuanya tuh kita yang bisa adjust gitu. Kalau misalnya ibunya happy, ibunya ikhlas, ibunya bersyukur untuk mengerjakan tugas-tugas, itu pasti berpengaruh ke satu anggota keluarga di dalam rumah itu. Tapi kan gak bisa dipungkiri juga ya teman-teman, kita sebagai manusia biasa itu ada lelah, ada capeknya. Nah kadang kalau misalnya udah capek, udah lelah, kita kan bawaannya tuh ngomel terus ya teman-teman. Suami jadi sasaran, anak juga jadinya kita mungkin kita gak maksimal ngurusnya, kadang kelepasan bentak, banyak ngomelnya gitu kan ya. Nah kalau kayak gitu sih aku banyak-banyak istighfar ya, minta Allah sama Allah, ya Allah gitu, setiap langkah hamba gitu kan ya, sikap hamba itu tolong hamba tuh dikontrol gitu, agar hamba tuh kuat dan juga bisa ngontrol diri. Jangan sampai emosi ini, kelelahan ini tuh yang lebih mengontrol diri kita gitu, bukan akal sehat kita, bukan kesabaran kita, bukan iman kita gitu kan ya. Padahal kalau misalnya iman kita, akal sehat kita gitu lebih besar, emosi ketika kita lelah, ketika kita lagi ngerasa di ujung batas gitu ya, itu pasti bisa teratasi. Walaupun berat, insya Allah bisa teratasi kalau misalnya di dalam diri kita tuh udah damai dan kita bisa kontrol diri kita sendiri.
By the way nih teman-teman, ini aku lagi ngungkep ayam. Tadi aku pakai bumbu dasar putih yang masih ada di kulkas. Aromatiknya cuman pakai daun salam aja ya, karena serai sama apa namanya, sama daun jeruknya, serainya udah habis, daun jeruknya tinggal satu karena mau dipakai buat bikin ini nih teman-teman. Aku bikin singkong, daun singkong, gulai daun singkong gitu ya. Tadi bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, kemiri, terus juga pakai kencur, pakai jahe satu ruas, pakai cabai merah keriting, udah itu aja. Terus di blender, aromatiknya pakai daun jeruk gitu, terus ditumis-tumis. Nah sekarang ini aku mau bikin adonan untuk bikin gorengan, karena kemarin tahu isi masih ada, dan ini aku mau bikin tempe tepung juga. Ini cuman pakai tepung terigu sama tepung beras, perbandingannya 2:1. Nah ini tuh aku pakai bumbunya, pakai garam, penyedap, lada gitu ya teman-teman. Udah sih itu aja untuk bumbu tepungnya ya. Nah ini untuk daun singkongnya aku tambahin juga cabai rawit tadi ya, pas ngerebus. Tadi daun singkongnya sebelumnya udah aku rebus duluan ya, pakai baking soda biar dia itu tetap hijau dan gampang empuknya. Nah kalau misalnya tadi udah dites rasa, aku tes rasa pakai garamnya udah kira-kira cukup apa enggak, aku tambahin santan ya. Tadi sih sebenarnya kurang asin, cuman aku cobain dulu tambahin santan, takutnya santannya juga ini kan ada asinnya sedikit. Nah ini aku cobain lagi, ternyata masih kurang asin, jadi ini aku tambahin garam lagi aja. Nah selain ini daun singkong, aku juga paling masakan gorengan-gorengan gini aja ya teman-teman. Jadi gampang, dari 5:30 aku mulai start masak, jam 7 itu udah beres, alhamdulillah sih. Dan nanti tinggal goreng ayamnya, beres deh. Nah ini aku mau goreng ayam, tadi udah beres diungkep. Aku goreng beberapa untuk bekal suami aku sama sarapan aku dan anak aku, jadi nggak terlalu banyak gorengnya. Nah untuk sisaan ayam ungkep tadi, airnya ya, air ayam ungkep tadi, rencananya mau aku bikin kremesan gitu ya teman-teman. Ini aku nggak tahu kenapa sih, aku tuh nggak lihat resep sebenarnya, cuman tahu basicnya bikin kremesan tuh kayak gimana. Pakai tepung beras sama pakai telur ya teman-teman, cuman aku nggak ngeliat resep untuk perbandingan dan apakah ada tambahan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini aku ngide aja, cuman pakai tepung beras sama pakai telur. Tadi tepung berasnya sekitar 3 sendok makan, terus aku pakai 2 butir telur. Nah ini aku kocok sampai bener-bener merata. Udah gitu aku goreng gitu ya, pakai api yang udah panas, dan aku gorengnya agak jauhan gitu biar dia tuh berbuih, terus juga nanti dianya bersarang. Cuman ini hasilnya itu tuh dia tuh kayaknya kebanyakan telur, jadinya tuh kayak bikin telur dadar gitu loh teman-teman. Nah tuh kayak gini tuh ya, dia tuh kurang bersarang gitu. Boleh dong teman-teman, aku masih kurang mahir nih untuk bikin kremesan yang bener-bener enak kayak di tukang ayam kremes gitu kan, enak banget ya. Dia tuh warnanya nggak terlalu coklat, bener-bener kayak golden brown yang cenderung agak terang gitu, bukan yang tua banget golden brownnya, tapi bener-bener kremesnya tuh enak gitu, gurih dan juga tahan lama gitu kan. Boleh ya teman-teman, kalau ada yang tahu resepnya, komen di bawah. Nah ini aku lagi bikin bekal buat suami aku, ngewadah-wadahin buat bekal suami aku ya. Nah by the way tadi ya teman-teman, kadang kalau misalnya kita udah capek gitu kan, kita suka ngomel ya. Padahal terus juga kadang kita tuh ngomelnya sama suami juga, padahal kan kita nggak boleh gitu kan ya sama suami. Kita tuh sebagai istri sebenarnya, perempuan itu paling gampang masuk surga, tapi yang paling banyak masuk neraka pada kenyataannya nanti ya, nauzubillah min dzalik. Karena kita tuh sebenarnya gampang, banyak pahala kita, banyak amalan kita yang sebenarnya di rumah aja tuh udah banyak banget. Sabar menghadapi suami, sabar mendidik anak, mengurus rumah tangga dengan
sabar dengan ikhlas itu tuh udah apa ya, insya Allah kalau misalnya kita menjalankannya dengan baik gitu ya, kita patuh sama suami gitu dan kita menjaga kehormatan keluarga, insya Allah gitu kan, mudah untuk perempuan itu masuk surga. Tapi kenyataannya karena susah ya teman-teman, menjaga kesabaran, menjaga emosi ya, kita menjaga supaya kita nggak ngomel sama suami, supaya kita tetap lembut sama suami, kadang itu kan susah ya teman-teman. Makanya perlu latihan, perlu selalu belajar, banyak referensi gitu kan ya. Insya Allah kita pasti bisa. Oke deh teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Semoga video aku ini bermanfaat. Semoga kita bisa sama-sama belajar jadi istri dan ibu yang bisa lebih sabar, ikhlas, dan juga selalu bersyukur ya teman-teman. Dikasih sehat, dikasih setiap hari bisa melakukan aktivitas, dikasih rezeki untuk makan. Kalau dibandingin dengan saudara-saudara kita di Palestina, itu kita jauh harusnya lebih bersyukur. Jadi semoga kita bisa jadi lebih baik ya teman-teman. Ini juga pengingat buat aku biar setiap harinya tuh aku tuh nggak ngomel terus ya, karena kan ya gitu ya, jadi udah jadi ibu tuh pengennya tuh ngomel aja bawaannya. Apalagi buat ibu-ibu yang masih punya toddler ya, kayak anak aku ini umur-umur segini tuh pasti capek banget. Jadi mudah-mudahan kita jadi bisa lebih sabar ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke deh, aku rasa sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.